Game ketiga. Sesaat lagi akan segera kita saksikan bersama-sama ya. Player mungkin sudah beristirahat sejenak. Sudah mempersiapkan lagi. Setelah tadi mungkin durability mereka dites. Cukup overheat. Wah, kayak Xbox dong overheat tuh. Dibakar kan bisa tuh nanti. True damage ya kan. Iya. Terus keluar baterai-baterainya semua. Keluar baterai yang disembur api dingin, panas dingin, meriang deh langsung Meriang semua. yang ada betul. Tuh, kok bisa ya Asku ini pakai Xbox ya? Iya, iya. Impactnya ya. Impactnya tuh besar Impact banget. slow-nya itu loh. Iya. Ngeselin sih memang buat Oke. ikat orang juga. Tapi ya, game ketiga ternyata. Mhm. Setelah tadi RRQ mereka ya cukup ada early advantage juga sebenarnya di early game ya tadi. Ya. Trapping mereka jalan semuanya, ganking mereka, setup yang dimainkan oleh Naomi juga tadi di early game. Yep. Tapi ya sekali lagi nih game yang ketiga mereka harus melupakan kemenangan mereka meskipun memang shifting momentum ini masih di RRQ tadi. Ya, dengan momentum yang mereka dapatkan ya di 32 menit game yang kedua berhasil untuk disamakan dan ini akan menjadi best of one. Siapapun yang akan memenangkan game ini sudah dipastikan match-nya akan untuk mereka karena bisa dibilang ini RRQ masih full win streak ya. Begitupun Betul. dari Ya, EVOS satu kemenangan. EVOS ya, baru tapi satu maksudnya kemenangan. Belum Satu ada yang kemenangan. kalah berarti. Belum. Tadi belum ada yang menang di match sebelumnya Ya. dan sekarang belum ada yang kalah nih Berarti selama ada- week 12. Betul. Week 12, season 12. Lama ya Iya maksudnya week 2 season 12 Berapa tim? maksudnya. Oke lah. Tapi sekarang untuk risetnya, tadi Helker jelas di respect band, Link, Fanny juga berarti masih menuju ke tas untuk respect band mereka semuanya. Dan mungkin dengan band yang dipergunakan gak terlalu, ya sebenarnya efisien aja untuk bandnya. Tinggal masalah timing dan juga eksekusi apalagi di late game. Dan itu yang sekarang akan dicari oleh keduanya. Karena dari draftnya menurutku berimbang. Yep. Tapi eksekusi mereka nih, Tapi sekali lagi eksekusi. draftnya oke lah. Berbeda. Cuman kunciannya tetap ada di beberapa hero yang emang nggak berubah dan bisa dibilang ya oke. Parsha adalah kunci nggak sih? Iya betul. Parsha, Valen, Kadita sih. Sebenarnya aku pengen ngeliat Kaditanya juga keluar ya. Atau ada yang unik sebagai mid laner misalnya Cecilian kembali bisa dibawakan dengan basic command emblem dia. Tapi Cloud, Baxia Cloud tetap menjadi dua hero kuncian ketika berjumpa dengan RRQ. Yap, masih ya, masih sama. Udah tamat. Tamat Dari- ya, tamat, Lulus. lulus. Dari Cloud Skylar dan juga Baxianya Versik. Tapi dengan adanya Joy, Fanny ini masih sama. Apakah akan meng-copy paste aja di 3 game yang sudah akan kita lihat? Dan ternyata Link Still Morty swords is back. run deep. 3 hero yang tetap standar ya. Iya. Ini semuanya untuk menutup, ya jangan sampai tas yang menggunakan hero-hero ini. Kalau dari Fanny-nya kita tahu dari MBL kemarin juga sebelum naik, wah ini Fanny-nya luar biasa. Link-nya kelihatan juga sama dan bahkan Joy-nya itu kemarin diperlihatkan oleh tas. Yap, oke. Satu lagi yang akan ditutup Masih sama nggak kira-kira? oleh EVOS Legends. Nah itu pertanyaannya, apakah hanya akan meng-copy paste aja? Tapi balik lagi, RRQ sekarang yang first pick nih. Ya. Dan Yves ambil Valentina kan? Iya. Tadi Valentina sih dilepasin Iya, terus ya. karena mereka prayo buat Pakito ya tadi ya. Wah, dan ternyata Pakitonya di ban. Berarti membuka kesempatan. Akan ada Valentina kah? Atau Yves kah? Valentina, Yves. Iya, Varsha sebenarnya masih banyak banget ya. Bahkan kalau aku udah nyalain kalau mereka pengen ngambil Beatrix juga. Matrix duluan ya. Iya, Karena mid-nya bakal bisa dikontes. betul. Antara Yves dan juga Valentina. Dan Varsha juga. Betul, masih ada. Yap. Kadita masih open sebenarnya. Kadita juga ada Kadita. banyak. Mau first pick ke arah Beatrix, Kadita. Karena dari tadi Kadita kan nggak pernah dilepasin sama sekali nih. Dan ternyata Fredrin digocek Fredrin. lagi. Oke, jadi tetap ya dengan skema permainan dari RRQ di mana mereka akan menempatkan 1 atau 2 hero di depan dan sisanya akan bermain artileri atau positioning di belakang dengan full damage. Oke. Fredrin yang langsung diamankan. Oke, Fredrin flex Ya. ya karena besar kemungkinan atau banyak sekali kita melihat Fredrin sekarang bermain sebagai XP laner. Karena yang dimaksimalkan atau yang dicari itu adalah efek sisi dia. Dan jangan lupakan, ini banyak yang lepas ya, Uranus juga. Ngomong-ngomong soal Uranus masih ada. Ya Uranus ada kalau mau ngamanin ke
Kadita juga masih Betul. sangat-sangat terbuka untuk ya, Valen. Beatrix dan dan Oke, So. Beatrix lagi. lagi. Beatrix 3 game. Ada apa dengan Beatrix Pak Bulu? Kenapa dia keluar terus hari ini dan Dan bahkan hari ini Beatrix menang dari Cloud? kuncian. Iya betul. Dari kayak kita melihat adanya Cloud, Beatrix, Cloud, Iya. Beatrix, ya Beatrix. Iya, dan Tetap. ini juga Beatrix yang menciptakan Savage pertama ya di Betul. Piala season 12. Ada Maniak juga ya tadi ya. Maniak dan Savage. Iya, Satu betul. match yang sama Di tapi satu game match yang berbeda. sama, betul, oke. Jadi mungkin dengan di bandnya Cloud kita akan melihat the rise of Beatrix. Wah, Iya. Tapi karena emang udah nggak segan-segan atau ya nggak terlalu yang nganggep ini mahal banget untuk ke band Cloud. Karena sebisa itu untuk bisa jalanin momentum, bahkan bisa jalanin lane jauh juga. Dan sekarang Eve-nya yang diamankan dan Kufra Oke. untuk Naomi. Oke, jadi sudah punya power stopper juga ya, bouncing ball yang akan menghentikan nantinya efek dash yang dimiliki oleh Chow atau bahkan mengagetkan Beatrix-nya. Semisal Beatrix ini lagi pengen maju ke depan. Kaget tuh ya. Betul, cuman satu sih di sini. Apa tuh? Karena Skylar belum diambil hero-nya. Bisa jadi di second band phase-nya EVOS akan nutup untuk semua hero yang bakal dipakai. Tapi ada Kadita, yang dimana Kadita ini adalah salah satu musuh juga ya untuk Yves. Yves-nya gak gerak sama sekali, tiba-tiba di Ocean Odyssey menuju ke dia. Ya, dan sebenarnya emang nggak bisa cancel dari Remote Manipulation ya. Tapi Betul. dipaksa untuk ditutup. Ditutup, Atau ya dia bakal hilang. betul. Itu Karena dia steady, dia diem, dia akan lebih mudah untuk ditarget. Dan berarti kalau misalkan sudah ada Chow dan juga Kadita, double pick off harusnya bisa jadi power ya. Sebentar. Chow-nya bisa di flex. Nah, itu Chow dia. jungle tuh sering banget juga Sempat lah ya dipakai. dipakai tas ya. Tapi Fluffy juga kan adalah user Chow XP ya? Iya. Sangat-sangat fleksibel ya. Dan ternyata one-one-nya dipersempit lagi opsi gold lane untuk Skylar. Yep. Sudah mulai ditutup sekarang gold lanernya karena memang belum ada Marcin. Tadi diamankan ya atau diambil di pick yang ketiga Yap. di game pertama. Tapi ya mereka sudah punya badan. Sekarang damager yang bakal dicari oleh RRQ. Masih ada Oh kalau untuk sorry. gold lane ya? Ya bahkan junglernya juga ini kan bisa flash ya. Ya, masih ada Brody sama Melissa sih. Betul. Setidaknya kalau Brody dia bisa lumayan sustain lah ya. Dia punya Atau kalau stun mau juga. sebenarnya ada satu hero yang underrated kan. Apa Clean. tuh? Clean. Wah, Clean pedes sekarang. saya mengingat brand kalau pakai Clean itu ya. Betul. Tapi ada ya tapi. Oke, Ada. Hellcar. Lagi di respect ya karena memang Hellcard menjadi sebuah penentu. Tadi di game yang pertama mereka nggak mau lagi merasakan hal yang sama sehingga lebih baik ditutup saja. Dan hero terakhir dari EVOS Legends yang akan mereka ban ke arah gold lane kah? Melissa atau Brody mungkin bisa jadi opsi karena balik lagi kalau misalkan ada Melissa. Oh Harimnya. Harim. oke. Gold semuanya ditutup. Ya, ini Melissa enak banget loh. Benar-benar Skylar dimakin tipisin lagi nih ya pemilihannya. Ada Melissa ya, betul ada Melissa. Iya, Melissa dia tinggal di belakang aja, front line-nya ada Yep. 2. Dia tinggal nunggu efek slow dari Yves-nya, dia tinggal follow up dari belakang. Oke. Itu asumsi ya. Asumsi. Ekspektasi. Teori, itu tadi teori. Ekspektasi. Iya, Saya teori. praktek lapangan lebih susah. biasanya. Betul. Kejadian. Obstacle-nya banyak. Iya. Belum ada yang lompat ke belakang. Nah, ini mau tutup hero tas lagi kah? Dan Uranus. 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 Ya, mengantisipasi flexible pick dari cowoknya juga ya. Dan Uranus yang ditutup berarti yang akan langsung dijawab oleh EVOS Legends. Harusnya kalau misalkan ngeliat performa Naomi dengan cowoknya tadi juga udah oke. Berarti harusnya cowoknya akan ada di Rome. Oke. Sorry, maksudnya di Kamu Rome-nya. Kamu mulai nih ya. Ngeliat Mulai ya, ngeliat mulai. Naomi. Durability kita mulai dites juga nih. Bukan, ngeliat Saya lagi Naomi, melihat nih. potensinya bagus Iya, di iya. roamer buat Oke, pick oke. off, Lancelot, double Lancelot, pick Lancelot. off. Dijawab Jadi, langsung. Ya, masih flash ya ini sekarang. Oke, antara roamer atau XP laner kita bakal melihat nanti pilihan terakhir bagi EVOS. Tapi Lancelot yang bisa menjadi full damager juga dan mengincar Clay. Jadi memang Clay Yves dan Yves real world manipulation dapat extra shield tapi tetap harus berhati-hati kembali. Dan salah satu hero yang mungkin bisa menangkal Lancelot itu adalah Fredrin karena dia punya efek sisi. Oke. Jadi semua pandangan bisa menuju ke dia juga. Tapi emang Apakah benar-benar. saya melihat metode healer yang bakal dipakai oleh Wah, RRQ? Wah, bentar Saya dulu. melihat satu. Oke, sabar, let's sabar. see akan setebal apa nantinya deretan player dari RRQ. Kalau memang dua heroin akan dipick, Oh enggak, Tidak. kaget saya ya.
Ini kita udah kena spoiler dari handgame-nya ya. Betul. Oke, Xbox kembali akan dimainkan sebagai XP laner, berarti yes, Fredrin jungler, Kari tetap akan menjadi marksman. Oke, Kari dan Xborg kembali. Karena emang kombinasi dari Xborg ya yang memang setidaknya bukan dia cuma ngasih efek slow doang, dia bisa memakan. Dia makan, Heal. betul, dia makan damage, dia bukan rumput dengan rasa nyaman kalau punya Viraga Armor. Iya, apalagi Immortal pasti udah jadi item kedua lah, wajib kudu. Ya, abis Ice Queen, Immortal, udah orang malas sentuh sebenarnya. Ya, oke. Dan satu hero terakhir yang akan diamankan untuk EVOS Legends. Ke arah manakah nih? Yang akan langsung menjawab XP-nya kah? Dan Esmeralda. Esmeralda. Yap. Wow, Om Esmeralda 1v1 situation bersama dengan Xbox untuk berada di area XP AKK. Apakah itu pilihan tepat atau masih ada celah? Masih ada celah sih buat dimainkan, karena Xbox damage-nya dia sambil jalan, bukan untuk yang konstan berdiri. Yap. Dan memang Esmeralda juga punya Stardust Dance, Hey. tapi bisa di catback ke belakang. Ini dia keunggulan dari Xbox untuk berhadapan dengan hero melee. Dia bisa catback ke belakang sembari memberikan damage, hampir sama seperti Kimi. Dan kemungkinan itu besar terjadi apabila memang Ice Queen-nya belum ada. Kalau Ice Queen-nya sudah ada, males orang mau berantem sama dia. Serius, males. Siapa yang mau ngedeketin ke Xbox? Iya. Oke lah, game ketiga. Siapa lagi akan mendapat kemenangan ini dan memenangkan derby klasik di game ataupun di bench? Yang pertama, 2-1 untuk EVOS atau RRQ. Belum terdengar semangatnya. 2-1 untuk EVOS atau RRQ. Wow, ini yang ngomong sudut sini sama sudut sana tuh. Yang tengah masih sepi nih kayaknya ya. Oke, sekali lagi. FPL Arena. 2-1 untuk EVOS atau RRQ. Wow, ini adalah game terakhir penentuan siapakah yang akan mendapatkan kemenangan di derby klasik. Karena ini akan menjadi best of one saja. Perbedaan di antara kedua belah jungler sangat-sangat terlihat. Persik dia akan lebih sustain lagi dengan adanya Fredrin yang dibawakan, tapi Tas dengan Lancelotnya akan coba Terlihat bermain efek knock agresif. up-nya pun sudah Dan terjadi. juga untuk di top Oke, lane-nya, wow efek ini knock cepet up banget ya. memang Jadi sudah mulai terlihat. Balik lagi potensi double pick off yang bisa dimiliki oleh EVOS. Mereka harus dipaksa bermain secara cepat. Harus main agresif. Karena kalau tertekan ini cukup sulit loh keadaannya. Yap, dan dengan kehadiran dari Kufran ini cukup membahayakan Lancelot ya. Cuman ya nanti kita akan harus menunggu mungkin waktu dari kapan Tas masuk dan mengincar landing yang mana. Yap, itu dia. Tas sudah masuk ke dalam area dari farming RRQ loh. Numpang farming dia. Ih, numpang farming. Tapi ini dia Sales Prediction 50-50. Adil sama Dan imbang. imbang karena sekarang dari kedua belah tim udah nunjukin powernya masing-masing ya. Dan dengan game kedua tadi yang benar-benar sengit, ya menjadi 50-50 aja nih Lens Prediction. Tapi prediksi adalah prediksi teman-teman. Nanti hasil akhir yang akan menjadi saksi. Tapi turtle yang pertama sekarang sudah muncul di Land of Down. Di arah bottom lane, kedua belah gold laner masih sama-sama bermain aman dulu untuk clearnya. Tapi gangguan sudah mulai terjadi. Yap. Turtle sudah langsung di-serve oleh masing-masing player. Banana mulai masuk bagian dalam. Ada efek foul yang memang sudah dikeluarkan. Dan Turtle pertama menjadi milik dari RRQ. Yap, tanpa adanya kontes ya yang cukup berarti juga. Balik lagi, dari Tas masih juga butuh item dan in-game equipment di menit yang kedua nih Om. Yes, di mana Tas akan menuju langsung ya ke Warpax untuk first item dia. Buset dah, memberancang memegang arah mana masih ada flicker. Dan satu nih virusnya sudah dikeluarkan pula. Ini 2 versus 1 ya yang sekarang terjadi di arah bawah karena tidak ada penjagaan yang dilakukan untuk Brans. Dia masih punya teritori nyamannya juga. Clear cepat dengan diberi Passion, bahkan dia bisa mundur sambil runner apati untuk mukul mundur pergerakan dari RRQ. Oke, dan ini ya, kembali dari EVOS mereka butuh waktu. Tas Satu item diberikan, dia akan join team fight-nya. Mungkin dengan satu War X-nya yang akan dibawakan sebentar lagi. Sementara setup ini belum terlihat datang dari EVOS juga karena pemain mereka masih cukup terpencar jauh. Masih nunggu momentum ya, sama-sama pencipta momentum dan perbedaannya adalah dari Naomi dia bisa kena berbagai macam target. Dia bisa dapetin momentum dengan banyak player, sedangkan pick off dari Dreams ini single target. Dan balik lagi ini Hijume yang nantinya akan juga menjadi sebuah surprise. Trapping-trapping yang mungkin yang tidak dilakukan, tapi di bawah nampaknya ada keramaian nih. Wah, di bawah ada keramaian. Naomi yang masih bisa flicker.
dan juga kabur ke arah yang berbeda. Belum ada korban sejauh ini, belum ada first blood. Belum ada first blood, masih coba untuk bermain cukup aman saja. Skylar yang sekarang sudah mulai bisa mendapatkan kembali dari segi XP-nya, tapi Dreams dipaksa untuk mundur terlebih dahulu setelah terkena poke yang dilakukan oleh Versik dan Play. Ini enak ya, sama-sama bisa kabur gitu loh Om. Yang satu bisa kabur dengan deretan dari Jet Kundo dan juga dari satu Sunpo-nya. Sementara Flicker dan juga Terror Reverse tadi dikeluarkan pula. Yes, tapi purple buff masih bisa diambil oleh Tas. Dan lihat ini Fluffy-nya di pressure oleh Banana. Yap, ini yang kita sebutin tadi. Yap. Ini bakal sulit sebenarnya untuk Fluffy, apalagi untuk tim jangka panjangnya. Dan lihat itu dia. Wow, ada first blood yang berhasil langsung dihilangkan. Coba lihat, dari Versik dan double kill berhasil didapatkan pula oleh Brans. Dan sekarang positioning dari Brans juga masih cukup aman di barrier berbeda. Ada satu Renner rapat yang harus dia keluarkan dan akan mengarah kemana untuk satu Renner yang dia punya. Oke, Falling Star untuk mundur ya, tadi yang dilakukan oleh Fluffy, pertukaran yang menjadi Dan tidak masih adil. dengan tipis-tipis juga Tas sedang berusaha untuk melakukan invasi, di mana dia akan mengambil ya dikit aja sebenarnya karena dari early-nya nggak terlalu besar untuk momen yang bisa diperoleh Tas sendiri. Namun ini dia 5 menit awal yang sudah kita lalui hanya dengan 3 kill point yang terjadi. Jadi setupnya aman banget untuk di gold lane, baik untuk Brans maupun untuk Skylar. Dan satu item penting tadi sudah selesai juga. Wah, Banana langsung ya. Karena Ice Queen-nya di Clay sih. Iya. Jadi dia ngasih efek slow-nya dari Clay-nya, dia bikin langsung ke arah si Halberd Si untuk Halberd. bisa head to head sama dengan Esmeralda. Oke, Banana langsung dicucuk dengan satu penta persekusi dan sedikit lagi bisa Banana akankah bisa selamat dari tersebut. Tapi tidak bisa, ada dua orang dari EVOS yang mencoba untuk bisa menabrak dan berhasil. Satu tertarik bagian atas seperti udah terancam sekali tapi di bagian bawah. Coba lihat Skylar bersama dengan Clay dan juga Naomi melakukan hal yang sama. Yap, mirroring dari pertukaran kedua belah outer turret ya. Walaupun Versik benar-benar ditempelin habis-habisan. Ya, dan itu mirroring yang bagus banget yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dan kali ini masih dengan metode tempel yang dilakukan oleh RRQ. Skylar yang dijaga habis-habisan oleh Naomi. Dan belum ada titik cerah dari EVOS bagaimana membongkar defense dari kedua pemain ini. Karena yang nemenin dia adalah Kufra. Jadi bouncing ball-nya akan bisa ya ngedinai efek-efek dash. Dan itu membuat dari Tas mungkin memilih untuk sisi yang berbeda. Oke, dan ini Skylar juga terlihat ya. Levelnya cukup aman-aman nih di level ke-8, belum ke pick off juga, tapi Dreams masih mencari informasi. Tas. Wah. Ini mah sing. Sing. Ya. Racing ya. tapi ada yang beda tadi ya. Kalau ngeliat dari player goldnya ini Tas jauh Yap, di atas Versik. jauh banget. Jauh, 4.700 tadi ya. Peringkat keduanya tadi kalau nggak salah Brans. Iya, jadi sangat-sangat jauh sekali dan ini berarti ya Versik tertinggal. Dan sekali lagi ini memang tank jungler, tapi kalau tertinggal jauh damage-nya bakal nggak bisa ditahan. Wah, Dripsnya mencoba untuk bisa mengusir Skylar tapi masih ada penetrasi yang dikeluarkan. Bahkan sekarang Rival Migration sedikit lagi bersisa tapi Naomi-nya menghilang pula. Turtle-nya berhasil langsung diamankan. Akankah mereka siap untuk melanjutkan lagi fight dari area tersebut? Tapi tidak. Karena sekarang Renner Rapati dikeluarkan tidak kena karena siapapun. Hijau memang coba untuk maju ke bagian depan. Tidak ada impact yang masuk. Dan juga ada Thundros tadi yang masuk dalam tubuh dari Banana. Ya, pertukaran terjadi antara kedua belah roamer, tapi keunggulan masih bisa dimanfaatkan oleh EVOS Legends dengan Turtle yang mereka secure. Turtle yang ketiga membuat mereka kembali menabung dari segi keunggulan goldnya, walaupun Versik sekuat tenaga untuk mengusir mundur pergerakan dari EVOS Legends yang mau coba untuk nyicil keberadaan outer middle turret. Yap, di bagian bawah coba lihat saja. Ada satu konsil yang udah dikeluarkan. Naomi mencoba untuk langsung lompat ke bagian depan. Tidak kena karena siapapun dan satu auto turretnya masih bisa diselamatkan oleh 3 player RRQ. Dan wah, ini EVOS unggul banget nih. Ya. Udah kelihatan banget gimana caranya mereka dapetin objektif. Ya, sebenarnya semua tergantung Tas ya, karena Tas yang lagi leading jauh dari sisi levelnya juga dan dia masih mendapatkan orange bersama dengan purple buff-nya dia. Sementara waktu diberikan, tadinya kita melihat Tas yang diberikan spacing mungkin ruang geraknya, sekarang ada di Brans. Dan kalau melihat dari situasi dan kondisi yang berlaku sekarang EVOS Legends, mereka akan melakukan satu setup. Ini benar-benar dihancurkan ya. Sebuah dinasti di mana Versik menjadi peringkat pertama untuk area kontrolnya. Itu nggak dikasih sama sekali loh di dalam game yang ketiga ini yang emang benar-benar dari Wah. tadi juga. Wow. Buffnya tercuri. Yap. Oh, ini berbahaya banget, tapi setidaknya ada space yang memang tercipta ya. Oke, Skylar sekarang sudah menabung juga
Satu outer top turret yang berhasil. Wait, Naomi, ada satu lagi. Hal yang sangat baik, Tyrant Resia. Namun sekarang pemain dari Evo's Legends memulai membalaskan keadaan. Nih Virus Passion dikeluarkan. Cukup terlambat, tidak kena karena siapapun. Fluffy coba untuk bisa ke area atas, tapi masih bisa tertahan harusnya. Dan bahkan dengan tumbangnya Dreams bisa jadi inisiasi akan lagi dilakukan oleh RRQ. Oke, Naomi-nya mau dilompatin, tapi masih terhalang dengan bouncing ball yang memang sudah dikeluarkan. Dream sesaat lagi sudah siap untuk bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Oke, dan Brans masih mencari posisi, tapi Skylar tertangkap. Wow, Skylar sedikit lagi bisa, tapi Skylar dia berhasil kabur ke arah yang berbeda. Ada Penetrace yang dikeluarkan, Lordnya ke reset. Yap, itu serangan kejut ya. Skylar yang benar-benar ke-expose juga keberadaannya di mata dari Tas. Dan Skylar oke masih bisa bertahan dan akhirnya diulur kembali dari segi Wah, Way of Dragon udah dikeluarin tapi ternyata tidak ada follow up damage di area tersebut. Dreamsnya berhasil kabur pula. Dan ternyata untuk sekarang Ijumenya udah berhasil untuk menghasilkan damage ke bagian depan. Tapi Versiknya berhasil dihilangkan. Brans satu hit terakhir. Bandada, Immortalnya, Viraga Armornya satu hit akan tetap dibalaskan. Dan dikejar habis-habisan. Wow, dan ini membuat dari RRQ kehilangan dua playernya sehingga tidak ada power untuk bisa mengontes. Lord yang pertama, agresivitas kembali terjadi di Evo's Legends berusaha untuk bisa mendapatkan outer middle turret. Oke. Wow, Dreams terlalu dalam. Membuat dirinya pula sempat hilang. Lord bergerak di bagian atas. Harusnya mereka masih punya kontrol terhadap hal tersebut, Om. Iya, dan ternyata harus tumbang juga meskipun memang dari respawn time-nya ini masih cukup untuk nantinya menemani Lord. Karena Lord di bagian atas akan dibiarkan berjalan sendirian. Slow push untuk Evo's Legends. Sementara kita tahu bagaimana invasi dari Evo's Legends belum berhenti sampai dengan Lord ini. Mereka ambil semua isi jungle dari RRQ. Yap. Inner turret di atas, tumbang. Yep. Fluffy membuat beberapa meter. Lompat lagi. Versik hampir saja kehilangan satu purple buff-nya. Masih bisa diamankan ya, tanpa ke-trigger dari Retribution-nya juga. Tapi Lord, memang masih Lord yang pertama, Lord yang belum ini hands, masih bisa di-clear dengan cukup cepat oleh Skylar yang sekarang sudah menginjak level 12. Terpaut satu level, Brans yang memang belum ter-pick off sama sekali. Ini kedua belah gold laner sama-sama akan menjadi tabungan yang pecah nih kalau ke-pick off. Betul, dan juga dari goldnya Evo's Legends 4 pemain mereka unggul di atas lawannya, terutama untuk Tas, hampir 4.000 gold dipegang oleh Tas. Dan ya yang menarik dari Fluffy, dia pakainya tuh basic common emblem tadi. Dan dengan basic common emblem masih ada Enchanted Talisman yang kita lihat di sana yang berarti memang dia masih mengincar untuk cepatnya cooldown dari Stardust Dance. Yap, Wedge Renner Rapati yang masuk ke dalam tubuh dari Naomi dan ke spot lah pula posisi dari Naomi. Ya, dan ini udah mulai berasa ya damage-nya dengan ada perbedaan tadi atribut juga yang sudah kita lihat. Dan balik lagi sekarang Tas sudah selesai dengan satu buah endless battle. Dia akan lebih berani lagi untuk masuk ke lini belakang dengan turret damage yang dimiliki. Dengan ada last juga. Dan kita bisa melihat dari Evo's Legends, mereka bermain sangat-sangat disiplin walaupun dalam keadaan unggul. Oke, Renner Rapati jalan sudah ditembak ke bagian depan tapi Dreamsnya sedikit lagi habis sisa. Dreamsnya pun masih berhasil selamat. Speedy Like Will udah diaktifkan tapi setidaknya Skylar masih selamat di area tersebut dan dia juga udah memiliki WON di dalam tubuhnya. Iya. Itu setup yang nyaris, tapi ternyata Dreamsnya ya, masih sanggup untuk kembali lagi ke belakang dan ya ini masih menunggu untuk Lord yang berikutnya, Lord yang sangat penting. Jadi hanya dengan efek poke damage yang akan diberikan oleh kedua belah tim. Wah ini dicicil-cicil dan inner turret pun sudah berhasil dihancurkan oleh Brans dengan adanya Bennett yang dimiliki. Dan Hasclaw sudah selesai oleh Beatrix yang nantinya di dalam satu buah team fight atau siapapun yang mendekat itu harus dikalkulasikan lagi nih. Ngeri nih. Betul, dan ini ada Brute Force Breastplate juga sekarang ada di Banana. Ini tim fight-nya di Lord sebenarnya ya, jadi mereka hanya akan melakukan poking damage. Kecuali memang ada yang bisa tiba-tiba ditangkap atau kena dari Tyrant Revenge dan juga Red Setup. Karena tadi juga beberapa kali Tyrant Revenge-nya emang konek-konek aja ya Om ya. Betul. Walaupun untuk finishing-nya masih kadang berhasil, kadang tidak. Dan belum berhasil juga untuk menyetop nih keberadaan dari Tas. Ini susah banget nih untuk dihentikan, apalagi dia bisa immune dengan Rose-nya. Dan masih coba untuk dicari informasi Banana kembali menjadi garda terdepan untuk RRQ. Masih ditarik lagi Lord-nya, di-cating lagi dan memancing RRQ untuk muncul dari tempat persembunyiannya. Ini Tas level 15 loh. Poin Retribution udah jelas dia paling tinggi. Di antara dua pemegang Retribution antara Versik dan juga Tas. Cuman kita lihat aja apakah
RRQ akan siap untuk menerjang masuk dan gambling terhadap hal tersebut. Ini Fluffy yang sekarang ya ditugasin untuk megang, Lordnya diulur lagi, di reset lagi, dan Banana. Wow, Benetress-nya, Way of Dragon ditembakin, masih berhasil kabarnya tersebut walaupun Immortalnya juga masih belum terlepas, masih belum terbuka. Dan barusan untuk kali ini Dreams langsung kabur ke arah berbeda Francia. Hampir saja terkena efek knock up, tapi barusan Banana satu hit terakhir, Banana masih berhasil selamat di Jume. Ada Penta sungguh langsung yang maju ke bagian depan, bahkan dari Tondrosnya, ada Banana Immortal yang terpecah, tapi Skylar, ada WW di dalam tubuhnya emang udah langsung dikeluarkan pula. 4 player tersisa dari RRQ diusir mundur. Wow, hanya kehilangan Clay untuk pertama kalinya, tapi player-player dari RRQ mereka bisa mundur karena tas tadi udah masuk, udah ngeri banget. Itu puncture-puncturnya udah langsung nyampe ke backline dari RRQ. Ya, dan bahkan menembakkan Clay juga tadi. Iya. Dan ya, ditukarkan dengan kedua mid laner, tapi dengan positif, di mana EVOS Legends mendapatkan Lord. Nah, ini udah Lord yang enhance juga. Dengan adanya keunggulan yang bisa dimiliki ya, sekarang RRQ hanya bisa bertahan dengan 3 base turretnya aja. Apalagi nanti Lordnya akan langsung nge-charge ke arah base-base turret tersebut. Yep. Dan itu yang harus menjadi PR untuk defense-nya dulu. Ya, dan jelasnya adanya perbedaan ya dari kedua jungler di mana Tas dengan damage yang cukup besar dibandingkan dengan Versik yang memang bisa ngebadanin, tapi butuh follow up. Butuh lagi untuk source damage yang bisa berdiri di belakang seperti misalnya dari Skylar yang bebas untuk bisa memberikan damage. Dan kita tahu Skylar ini masih belum terpick off satu kali pun. Yep. Jadi secara positioning kita bisa bilang ini bagus banget untuk Skylar. Tapi seberapa lama dia bisa bertahan? Karena dengan bantuan Lord yang sudah enhance juga yang punya efek charge ini sangat berbahaya. Oke, Naomi ketahuan posisinya. Naomi dipukul mundur. Satu Magic Sentry dikeluarkan pula Dreams. Mulai lompat ke bagian depan. Siapa lagi akan menjadi korbannya? Dia hanya memberikan efek gangguan. Tapi untuk Bestara di bagian tengah udah berhasil dirubuhkan. Yap, dan EVOS Legends kayaknya mereka nggak bakal maksa. Mereka bakal mundur dulu, berpuas setelah menghancurkan satu base turret di arah tengah dan mencari momentum selanjutnya untuk bisa menabrak nih dari lini pertahanan yang dimiliki oleh RRQ. Ya, dan tetap si EVOS mereka bermain dengan cukup pelan temponya. Karena kalau melihat dari RRQ tetap ya defense mereka di sini yang tidak diragukan lagi tadi dengan adanya gift yang dipakai, yang berarti ya setiap kali ada team fight-nya dari EVOS mereka harus mempersiapkan untuk skill yang bisa keluar dari real world manipulation. Itu damage-nya tadi udah berasa banget ya untuk Tas ya. Dia puncher sekali, Tonros itu Naomi loh. Dengan deretan item defense. Hilang 3 bar juga mah. Iya, permasalahannya juga Brand di sini belum tumbang sama sekali loh. Web, Persik. Tapi ada Naomi yang siap untuk memberikan backupan lompat langsung dengan Tyrant Revenge-nya Dreams. Ada Speedy Lightning langsung dikeluarkan pula. Again, pemain RRQ mundur kembali. Yap, mereka cukup disiplin ya untuk mundur. Tapi di menit yang ke-16 in-game equipment by Dunia Games. Yang bisa kita lihat perbedaan item yang dimiliki untuk Banana nih dibanding game yang kedua tadi. Dan, tapi itu 7.000 tuh gold gap-nya. Dari jungler mungkin bisa yes, karena memang dari sisi farmingnya lebih cepat buat slotnya. Dan dari Banana kemungkinan juga akan melakukan buying terhadap Ice Queen. Yap, tapi ya item keempat ya. What? Web, Persik akan kamu ditendang? Tidak. Ada efek knock-up balasan yang dilakukan. Banana mencoba untuk bisa membakar. Fluffy memancing keadaan di area tengah. Tapi semuanya mundur kembali, mundur teratur kembali. Yap, dan Hijumi tadi mau coba untuk melakukan backstep ya. Tapi nampaknya dipaksa untuk mundur dulu. Belum ada momentum yang terlihat kayaknya nih. Sehingga akhirnya diurungkan kembali niatnya dan sekarang Glowing One sudah diamankan untuk Lei. Oke. Dan bahkan setup lagi dan lagi menunggu. Kalau memang Lordnya mau dibiarkan untuk evolve, sebenarnya gak ada masalah sama sekali. Cuman apakah memang waktunya siap untuk EVOS Legends? Oke, Reda Rapati! Plus Naomi-nya pun langsung melejak hanya seketika, tapi tasnya berhasil langsung dihilangkan pula. Skylar-nya berhasil mundur ke area yang berbeda. Ada Wild Dragon di mana Persiknya berhasil langsung dihilangkan. Sedikit lagi Brisa, Persiknya pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Ada satu orang jungler dari masing-masing tim yang lenyap seketika. Yap, tidak ada power retribution tapi RRQ kehilangan pula dari roamernya dan Banana sekarang sudah mulai terganggu. Oke, Brans siap untuk mendapatkan Reda Rapati. Masuk ke dalam tubuh dari Clay. Tapi Fluffy, ada Winter Treasure yang udah dikeluarkan. Banana terlalu kuat. Last Insanity dikeluarkan pula. Oke, pixel HP tadi yang dimiliki oleh dia. Tapi ya sementara waktu untuk damage yang diberikan oleh Banana semakin banyak diterima juga. Ketika sudah penuh meteran
dari pasifnya dia akan memberikan true damage. Dan itu kita bisa melihat efeknya ke Fluffy tadi. Fluffy cepet banget, deres banget HP-nya hilang. Deres banget itu udah kena slow juga Udah kena ya slow. kan. Apalagi ada si Halberd. Tuh, panas, Absorb-nya- panas gitu. Absorb-nya Iya. jadi nggak maksimal gitu. Dan sekarang Banana siap untuk bisa membuat sebuah pagar gitu loh. Rekan-rekannya yang pada berbeda akan siap juga untuk mendapatkan informasi ya. Betul. Nah lihat itu dibakar terus. Dreams bahkan dia gak sanggup untuk mendekat. Selain daripada menjumpai Banana dulu. Ya. Waduh. Ya ngasih space lagi, zoning lagi. Dan sekarang RRQ yang dalam keadaan bisa kita bilang tertinggal. Mereka cukup berani untuk bisa set up ke arah Lord yang sekarang sudah ter-evolve. Play brute force untuk bisa menjadi satu atribut defensif lagi. Wait. Oke, EVOS Legends siap untuk bisa memberikan serangan. Coba lihat, ada Nebulous bisa dikeluarkan, tapi ternyata berhasil di shutdown. Berhasil langsung menghilang, tapi itu pada berbeda. Ada dua orang berhasil langsung diamankan oleh Skylar. Bahkan kali ini Dream langsung menghilang dengan Tasya sempat. Tasya sendirian aja di area tersebut. Siapa lagi yang akan mendapatkan satu Lord tersebut? Tapi Tasya berhasil kabur. Hanya saja Lordnya berhasil langsung diamankan oleh Ararki. Menjadi sebuah kesempatan yang begitu emas, begitu indah, begitu bisa didapatkan oleh pemain dari Ararki. Dan Tas masih bisa recall ya, walaupun keberadaannya benar-benar dicari. Akankah ini menjadi satu strike push? Karena EVOS hanya bertahan dengan Tas sendirian saja. Yap. Tas berjuang sendirian. Masih ada Lord yang belum muncul sejauh ini. Tapi Lordnya udah bergerak di bagian bawah. Ataupun di bagian atas. Ada satu pergerakan di mana sekarang. RRQ masih membuat track kemenangannya belum dihancurkan. Yup, dan RRQ berhasil untuk bisa membalas dendam atas playoff season 11 di mana mereka dipulangkan. Dan pertemuan yang kembali terjadi di leg pertama Derby Classic. RRQ berhasil melakukan epic comeback. Wow, RRQ benar-benar tidak tersentuh kali ini. Mereka tidak bisa digoyangkan. Mereka masih berada di jalur kemenangan. Siapapun yang mencoba untuk mengalahkan mereka akan merasakan impact-nya. Yup. Mereka yang akan diambil poinnya. Sementara RRQ akan menaiki podium dari leaderboard sementara kita. Wah, Yap. Dengan poin-poin tambahan. 100% match rate ya. 100% untuk match rate-nya. Dan tadi itu nice saving loh. Nice save dari Clay. Waktu dia di dive in, dia langsung flicker. Gak kena kan Oceanity, Blade of the Ocean. Atau mungkin dengan rough wave-nya juga. Dan ya, 2-1 kemenangan untuk RRQ tadi. Terpressure dari early game. Tapi sekali lagi, berulang kali kita melihat hal yang sama. Satu momen bisa saja semua keadaan berbalik. Ya. Wow, ini EVOS unggul banget loh dari awal. Yap. Tapi satu momen tadi yang Satu benar-benar momen. mau coba untuk lompat ke Clay ya. Ya. Dan Skylar yang free juga. Hmm. Tersisa Tas sendirian pun gak cukup untuk bisa melakukan defensif. Sehingga one straight push yang menjadi kunci Wow. untuk kemenangan dari RRQ. Oke, jadi saling respect juga. Mudah-mudahan terjadi di dalam kolom komen kita. Ya, Karena apapun yang terjadi di sini pun semua juga saling respect. Tapi ini dia pertempuran ataupun sebuah pertandingan. Ada yang menang, ada yang kalah.